Wa qila man raq. Dan dikatakan kepadanya, siapa yang dapat menyembuhkan? Nah, jadi ketika nyawa tadi dari tenggorokan, Allah nanya, ada enggak orang yang bisa menolong kau sekarang? Kau hebat baik lawan kau hebat betul kau ini. Sekarang ada enggak yang bisa menolong? Harta yang banyak tadi, jabatan yang luar biasa itu bisa enggak menolong? Kalau dulu ketika kita punya jabatan, semua orang dekat kita. Sekarang nyawa di tenggorokan. Nah, ada yang bisa menolong. Di sini sartah, ya, fungsi sartah. Waktu ilaman, jadi ini kata-kata dalam bahasa Indonesia juga ada macam kata sartah digantung. Itu kan kata sartah. Bisa itu ini waktu ilaman. Ada orang yang akan bisa menolong kau. Bisa ada orang tolong. Itu makna kata sabta oleh para ulama, kan digantung kata-kata pendekat. Siapa? Ada orang yang bisa menolong siapa? Kata Allah kayak gitu. Tolonglah ajak dia ke sini untuk menolong kau ketika nyawa dari tenggorokan. Ternyata tak ada yang bisa tolong kita. Orang biarkan kita. Wa dhanna annahu al-firaq. Dan dia yakin bahwa itulah waktu perpisahannya dengan dunia. Jadi dah pahamlah bahwa dunia ini akan ditinggalkan. Seluruh fasilitas, kekayaan apapun yang didapat selama ini semua akan ditinggalkan. Wa tabatis sa'u bis-sa', dan bertautlah betis kiri betis kanan. Bertaut betis kiri betis kanan. Apa makna bertautnya? Satunya betis kiri betis kanan, maknanya adalah kaki itu tak lagi mampu menopang badan. Kalau kaki itu kita satukan itu kan tidak kokoh ya. Kalau kuda-kuda itu kan kaki itu merenggang ya. Kuda-kuda kita kalau belajar bersilat kaki itu kan fungsi kaki tidak menutup, mesti direnggang, itu namanya kuda-kuda. Sekarang betis itu sudah bertaut, tidak kokoh lagi, tidak kuat. Makna yang kedua kata para ulama, mati kita dah tiba, maka kaki itu diikat orang. Kalau orang mati ini diikat lagi, sehingga bertautlah betis kiri kita dengan betis kanan disatukan. Ila rabbika yawma idzinil masaq. Kepada Tuhanlah pada hari itu kamu dihadap. Maka sekarang kita akan menghadapi Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah pernah dibuat. Fala saddaqa wa la shalla. Orang-orang yang dulu tidak mau membenarkan apa yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, apa yang Nabi sampaikan dalam hadisnya, dan tak pula mau melaksanakan salat. Orang hari ini kan karena itu. Salat bro. Kita lapar kalau sudah banyak. Salat lagi kami itu bisa beda juga dulu. Ini di gurau-gurau tuh. Ada orang hayya 'alas shalah. Ada orang katanya nyoba itu begini. Kalau qamatis shalah, qomat orang. Kurang qomat di situ itu. Terus nanti Allahu Akbar kata imam. Salat orang. Nanti lari orang. Ini belum gerakan. Ini dia yang akan kena azab itu tipikal orang. Walakin kadzdzaba wa tawalla, tetapi justru dia mendustakan Rasul dan berpaling dari kebenaran. Tsumma dhahaba ila ahlihi yatamatta, kemudian dia pergi kepada keluarganya dengan sombong. Mengapa Allah katakan pergi ke keluarga? Karena orang-orang hari ini ketika melakukan kesalahan, dia kembali ke keluarganya, ke kelompok-kelompoknya, lalu kelompoknya dan keluarga ini membelanya. Tidak ada masalah. Orang kan gitu dibela ini, keluarga yang salah ini. Ketika itu tak ada lagi pembelaan. Aula ada kabar. Celakalah kamu maka celakalah. Dicelakani Allah ulang 4 kali.
oriented, bukan akhirat oriented. Kayak sabul insan ayyi yusroka sudah. Apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Jadi jangan kita kira apa yang kita lakukan hari ini free. Tidak, semuanya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna. Bukankah dia mulanya hanya setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim? Kenapa Allah mengungkit-ungkit menceritakan kita ini bermula dari setetes mani? Selalu kali Allah itu berkata, kalian itu tercipta dari tanah, kalian itu tercipta dari mani. Kenapa Allah ulang-ulang ini terus? Karena Allah ingin katakan kalian itu tidak ada apa-apanya. Jadi sebenarnya kalian hebat, kalian pikir sekarang itu bukan kalian hebat, aku yang hebat. Jangankan jabatan yang kalian dapatkan sekarang, kalian itu kata Allah itu dari air mani yang bercampur dengan setelur perempuan. Kenapa harus dari air mani? Lagi-lagi, kenapa tidak dari air yang lebih terhormat? Mengapa pula penciptaan Adam dulu dari tanah yang busuk? Mengapa tak tanah yang lebih hebat? Karena Allah berkata, karena Allah ingin mengatakan, dari tanah yang busuk aja bisa hebat kalian jadinya, apalagi tanah yang baik. Dari air mani saja kalian bisa jadi begini, apalagi ini dari air yang lebih hebat. Lalu tak ada ruang untuk kita menyombongkan diri ini. Karena itu Abu Bakar berkata, antum yakhruju min makhrajil ghali marratain. Kalian itu keluar dari lubang najis 2 kali. Ini kita pikirkan, siapa kita sekarang? Hebat seperti apa kita? Punya harta sebanyak apa? Kita ini kata Allah, kalian keluar dari lubang najis 2 kali. Pikirkan lubang najis ayah kita, masuk ke lubang najis emak kita, keluar balik dari lubang najis itu. Mengapa harus keluar masuk dari lubang najis ini? Allah buat. Mengapa tak dari mata? Mungkin lebih terhormat. Menangis emak itu lahir kita lebih terhormat. Keluar dari bagian kepala. Ini keluar dari bagian keluarnya najis, di situ kita keluar. Asal mula kita. Nanti keluarlah dari tempat keluar najis emak kita, keluarlah kita lahir dari situ. Mengapa harus dari sini mulanya hidup kita? Karena Allah ingin katakan kalian tak ada hebat. Kalian dari lubang najis keluar balik. Sementara yang hebat itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Akankah kita membantah atau membangkang? Nah, ini pertanyaannya. Summa kana 'alaqatan fa khalaqa fasawwa. Kemudian air mani tadi menjadi sesuatu yang melekat dalam rahim, lalu Allah menciptakan dan menyempurnakan. Faja'ala minhu zawjayn dzakara wal unsa. Karenanya pula Allah telah menciptakan pasangan kita, yang laki-laki punya istri, nanti yang perempuan punya suami. Semua adalah rencana Allah Subhanahu wa taala, bukan karena hebatnya kita mencari siapa. Jodoh kita yang kita dapatkan hari ini mungkin orang hebat. Istri dapat orang hebat, suami dapat orang hebat. Sebenarnya bukan kalian hebat, aku yang telah menjodohkan kalian. Karena itulah logika dari para ulama, kita itu bisa menikah dengan istri kita itu karena kita bertemu atau karena memang kita berjodoh. Orang-orang menjawab karena kita berjodoh. Nah kalau telah berjodoh, tapi kan sudah diatur Tuhan itu. Apalagi yang harus kita banggakan ketika dapat suami hebat, ketika dapat istri hebat. Ternyata Tuhan yang telah mengatur. Memang tak ada yang kita hebat. Ma asabat musibatin fil ardi wa la fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Segala apa yang terjadi di diri kita ini dan dunia ini semua sudah tercatat di kitabim min qabli an nabraha. Sebelum kita Allah ciptakan sudah ada catatan masing-masing. Kita ini sedang menjalankan catatan Tuhan. Mana ruang yang harus kita banggakan, yang harus kita sombongkan? Lihat tak sama nama fatakum wa la taqrabu bima atakum. Kalau kalian memang tidak mendapatkan sesuatu yang kalian harapkan, bersabar saja, boleh jadi memang begitu catatannya. Sepertinya pula ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, tidak usah dibawa, tidak usah sombong, karena memang begitu catatannya. Kenapa harus kita sombong? Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tak suka kepada orang yang menyombongkan diri lagi. Alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhil mauta. Karena Allah yang itu berbuat
bisa menghidupkan orang yang mati. Jadi tanah dulu asal Adam bisa Allah hidupkan, apalagi kalian yang sudah pernah hidup lalu Allah matikan lalu Allah ingin hidupkan, mudah aja bagi Allah. Sedangkan tanah yang nggak pernah hidup lalu hiduplah Adam. Air mani yang awalnya tak hidup akhirnya jadi kalian. Mengapa kalian harus ragu ketika kalian mati lalu aku akan hidup kembali? Itu mudah bagi Allah. Dari dulu asalnya tak ada bisa ada, sekarang kan pernah ada. Apa yang susah? Jadi Allah akhiri firman ini dengan pertanyaan itu aja. Karena kita pikirkan sekarang ada hebat atau aku yang hebat? Karena itulah merasa diri tak hebat. Kita datang tengah malam hari ini untuk menghadap kepada Sang Yang Maha Hebat. Kita tinggalkan dunia ini, kita wakafkan diri ini. Kalau sebelumnya kita berletih-letih, bercapek-capek, mengantuk-ngantuk